Saya berpihak sambil kepada nyimak ya Bu ya. heeh. Ya, ada Berarti Ibu ini kan gini ya, fasilitator nyimak kalau ternyata. Bu Rika, kalau kita lihat gentleman yang sudah-sudah ya, itu tuh ditampilkan Nah, kan? Ya Bu Rika ya? apa tuh? Itu yang ditampilkan Punten Pak, ini. tadi sebentar ada ke rumah tangga sebentar. Sebentar Ya, ya, Bu. lanjut. Iya, lanjut. Iya, iya. Nih. Iya. Nih ya. Gimana sih Bang? Tuh. Apa yang Iya, tadi iya. kita iniin lagi ya? Gimana ini Bu Jemina? Catur. Bentuknya nanti kita buat per individu Video atau secara apa? semuanya? Satu aja sih Bu, kan satu kelompok ditampilin yang sudah ada, yang pernah kita apa ya ini tampilin lagi. Oke. Tadi dari nilai-nilai itu kan ada beberapa nilainya. Jadi nanti misal nih nilai dari Mandiri dari Bu, misalkan dari Bu Nesi apa aja. Pihak kepada pendidik kita misalkan kita ada dari Bu Nesi, Bu Rika, Pak Bayu, kita buat dari kita sendiri juga ya. Oh nih chess Malaysian 8 chess under. Nanti ini dia Pak Bayu apa sih? Jadi kita mulai aja dari masih masuk suara saya, maaf Bu, lagi diskusi tadi sama ini Ibu Wakil Kurikulum. Ya maaf. Iya Bu Nesi, kita susun aja mulai yang pertama nilai apa? Iya, dari Ibu kan misalnya dari Bu Rika tadi kan berpihak kepada peserta didik ya. Yang pernah dilakukan. Kalau kita lihat yang sudah teman-teman yang sudah melakukan, maksudnya seperti itu Bu. Iya, gitu lihat ya yang teman-teman yang sudah melakukan CGP sebelumnya, lihat video dari YouTube atau itu kan seperti itu contoh-contohnya, kita udah lihat contohnya. Jadi ditampilkan. Tampilkan jadi Bu Rika dulu nih, terus yang kedua Bu Jemina gitu. Seperti itu kan yang ini. Ya, gimana Bu Rika, Pak Bayu? Ya mungkin gitu kali ya. Jadi tadi yang kayak saya kok juga udah pernah lihat juga ya kayak yang ada di Iya, saya juga udah nyoba udah ada ini lihat teman-teman yang udah ada gitu. Jadi misalkan kayak gitu tampilan satu-satu. Tampilan satu-satu dulu gitu yang udah ini kan. menampilkan apa nilai-nilai yang dikuatkan apa dalam dari grup gerak ya dari yang kita ada saya. Terus dari nilai-nilai itu apa peran guru penggerak yang udah bisa pernah dilakukan. Yang udah kita lakukan kan iya, gitu kan Bu. Terus habis itu deh gantian. Habis itu dari segitu kita ambil satu ke apa? Peran apa nih kekuatan ya? Itu jadi satu kegiatan gitu Bu. Tadi rancangan kita ya. Iya. Tadi kan ya lebih banyak apa tadi Bu Nesi? Saya kan berpihak pada murid. Bu Nesi berpihak pada murid lebih banyak. Lebih banyak ya? Iya, ke hampir semua kita itu Bu sebenarnya. Berpihak kepada ya Bu Rika ada, Bu Jemina ada, Pak Bayu ada, saya juga ada. Itu. Paling sama kolaboratif Bu Rika. Kalau misalkan ada begitu berpihak pada kok aku enggak sih? Dia enggak konsen ini. Ternyata banyak di YouTube juga ya Bu ya. Iya, Saya belum betul. Banyak banyak. Saya lihat dulu sebentar ya Bu. Iya. Boleh. Ya. Makanya kita bisa ini Bu, sebenarnya bisa gimana kan kita ambil gininya. Mana yang kira-kira kita ambil gitu. Ya, sesuai dengan kita ya begitu ya. Oke. Kalau misalnya ada poster, PowerPoint atau video kan. Kayaknya kita bikin video aja ya kali ya Bu Rika ya. Iya, lebih video. Jadi misalkan nanti suaranya beda-beda suara ya? Enggak juga. Enggak. Kalau Pak Bayu bisa yang digantungkan, bisa dipasang-masukin kan misalkan di pas slide saya, suara saya. Pas di slide-nya Bu Nesi, suara Bu Nesi. Mungkin pada akhirnya yang pembawa acara pertama misalnya Pak Bayu. Pak Bayu ngomong prolog pertama, terus ada suara kita. Terus habis itu kesimpulannya gitu kali ya Bu? Atau
Atau kalau enggak emang kita mungkin kalau emang Pak Bayu yang mau bikin jadi nggak apa-apa suara dia semua, kan dia yang menjelaskan, gitu. Boleh Nanti boleh pas di boleh. diskusi baru kita yang menjelaskan ya diri kita pribadi gitu maksudnya. Iya iya, pas lagi Seperti pas itu gitu. presentasi ya, pas pada Ya gitu, presentasi. presentasi nanti baru kita jelaskan ini maksudnya apa, gitu. Iya, berarti nanti pas pada presentasi kita juga bagi tugas ya yang kayak kemarin kan, ada yang jadi Iya. pembawa acara, terus ada yang Acara, nulis notulen. notulen kayak gitu. Karena kita Mhm. berempat kayaknya semuanya punya peran ya. Punya. Nggak apa-apa Berempat, gitu nggak apa-apa. mhm. Kayak Bu Jemina nanti yang menjawab pertanyaan, Bu Jemina ya? Iya, kita kan juga pokoknya saling bantulah Bu ya. Iya, Jadi, heeh. Boleh. kita bikin video aja ya. Pak Bayu Pak belum nyaut Bayu. nih. Masih makan. Sepertinya lebih bagus pakai video kayak gitu kali ya, Bu. Jadi Iya. sambil ada gambar, ada kata-katanya, sambil ada yang bicara gitu. Iya, Jadi gitu. melihat bisa menggambar, mendengar suara gitu. Jadi kan itu Kalau tipe kalau Tiga ngintip benar. dari rubrik penilaian kan itu ya, apa tuh, Mencakup. nilai kalau ini kalau kontennya bagus semua 40%, kalau penyampaiannya bagus 40%, desainnya bagus 20%, berarti kan 100 ya, Iya. misalnya nih muluk-muluk 100. Kalau yang nilainya 4 itu semua anggota menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki, berarti bener ya kita bikin Iya, 4. Terus bikin 4. memberikan gambaran singkat kegiatan yang jelas dan fokus untuk menguatkan satu nilai. Jadi kan Iya. misalkan saya nih berpihak kepada murid, terus, mandiri, terus kolaboratif. Mungkin awalnya kayak rangkaian kegiatan kali ya, Bu, ya? Misalnya Iya, saya betul betul. saya pengen Betul. membuat pembelajaran yang, menarik. Sebelumnya saya, eee, punya keinginan untuk merubah misalnya, terus habis itu saya berkolaborasi karena saya kurang paham, saya nanya-nanya atau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Lalu setelah itu baru, membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi intinya pas dalam pembelajarannya kita, memunculkan hal yang lain dalam murid ya, misalnya kayak kepemimpinannya, misalnya kayak, apa sih kalau yang profil pelajar Pancasila, Bu? Kan Ibu P5. yang P5. P5. Yang P5-nya kan ada kayak, berkebinekaan global ya? Iya betul, iya. Iya. Apa sih, makanya kan, kita ini maksudnya kalau apa yang pernah kita lakukan kan maksudnya ya? Iya, yang pernah kita lakukan, iya kan? Nah, terus ke Mhm. depannya kita, eee, yang kira-kira yang mau apa sih, dimantepin atau gimana sih? Kalau sekolah saya ya Bu Nesi, kan saya sekolah SMP 28 nih, saya juga baru pindah di SMP 28. Tadinya Oh. saya 11 tahun di SMP 31. Waktu pas di SMP 31 ya, ada lumayan, selain guru dan walas ada beberapa tugas lah. Kalau sekarang karena saya di SMP 28 baru, jadi saya hanya sebagai wali kelas, Oh makanya gitu. agak-agak susah juga sih buat ininya. Paling saya ya itu tadi, kayak seperti Bu Mega, kalau misalnya ada pelatihan bareng-bareng ini gimana, cara-caranya gitu-gitu aja, gitu kan. Kalau untuk punya power untuk menggerakkan sesuatu, terus terang ini kan tahun kedua saya pindah di SMP 28. Ya. Jadi belum gitu. Kadar saya mungkin masih sekedar di dalam kelas, terus juga masih dalam wali kelas, mungkin hubungan dengan orang tua murid kali gitu ya, Bu? Iya, sebenarnya gini Bu, itu bisa kolaboratif, maksudnya kalau saya kemarin gini, di saat semester pertama ya, pengambilan semester pertama, jadi saya tuh juga refleksi ke orang tua. Jadi saya minta masukannya dia gitu. Itu kan tuh jadi saya melakukan refleksi buat diri sendiri sama gimana nih saya ke depannya untuk semester ke depannya gitu. Itu kan namanya Umpan balik saya lah seperti ibaratnya itu gitu ya? iya, balik gitu. Misalkan, "Ibu nanti kalau diinfo kan masih kan ada, Ibu, nanti kalau info itu jangan mendadakan," gitu kan berarti masukan buat kita, kalau saya gitu. Iya iya Saya iya. buat refleksi buat saya sendiri gitu. Terus kemarin juga di akhir pembelajaran itu kan sama anak nih, anaknya waktu kita kebetulan udah habis selesai ulang itu agak lama tuh waktunya.
saya bikin, refleksi juga selama setahun ini gitu. Jadi, perasaan mereka bagaimana, terus ke depannya mereka bagaimana. Jadi ke anak juga, ke orang tua juga sama. Nah, nanti pun saya di sekolah juga sama, kenaikan kelas itu kan kita berarti, anak kita naik nih. Nah, kita refleksi juga saya kalau segitu. Di sekolah Mmm, itu refleksi pasti di ini, gimana misalkan kan namanya kita SD ya, Bu, pasti kan mhm. kayak kelas 1 nih ada nih titipan, ibaratnya titipan yang belum bisa baca atau bagaimana, punya kekurangan gini-gini anaknya gitu. Jadi buat masukan untuk teman kita yang di kelas berikutnya gitu. Kalau saya mungkin ya itu, Bu, karena udah ini tahun yang ketiga itu pakai udah sekolah penggerak, jadi mau nggak mau ini kalau kalau dibilang saya Udah banyak kebetulan ya, nih Bu, ya? iya, ini tahun ketiga jadi 2000 ya kemarin sih dibilang katanya lokakarya terakhir kemarin tuh. 2001 ya 2001 ya? Iya, 2001 kemarin katanya 2021. iya, katanya lokakarya yang terakhir, nggak tahu, kadang-kadang suka ada lokakarya lagi. Makanya saya kemarin kan Sabtu Minggu itu ke sana, ke Darussalam. 2 kali ke sana saya pas minggu kemarin kita loka 0 deh, minggunya saya ke Mhm. sana gitu. Saya kan juga kebetulan ya itu jadi komite pembelajar gitu. Jadi kalau dibilang saya coach ya pemimpin, saya pasti menyampaikan. Ya, pasti saya juga pasti ini menyampaikan nanti kemarin habis ngapain nih, saya juga menyampaikan ke teman-teman gitu. Jadi sebenarnya di sekolah tuh udah untuk kayak sekolah penggerak itu saya udah hampir semua gitu loh, Bu. Muncul muncul semua, ke teman-teman juga udah mulain ini gitu. Jadi kita, maju kayak saya juga ikut maju CGP itu karena dorongan karena dari sekolah penggerak ya, Bu Jemina ya. Banyak ya, Bu, ya? Yang di situ ya? Kalau makanya gini, Di ada kelas ya, di sekolah Ibu ada berapa orang, Bu? yang baru itu saya, Bu, malah baru Mmm, saya gitu. Kita kita daftar berdua, baru saya aja. Terus yang kemarin angkatan 11-nya nih ya, dia parkir kayak kita kan, parkir ada 3 orang yang lulus. mmm. Nanti dia mungkin angkatan 12 baru ininya, baru pendidikannya, gitu. Ya alhamdulillah karena kepala sekolahnya aja bener-bener tadinya kita nggak tahu Bu, apa sih itu sekolah penggerak, apa sih Guru Merdeka, karena ya ini kita mau nggak mau ya Bu Jemina ya. Gitu. Ya gimana Bu Jemina nih, kalau Heeh, dari yang saya masukan gitu. kalau saya dengar dari Bu Nesi berarti lebih ke arah mendorong kolaborasi kali ya? Iya, kalau saya Jadi gitu maksudnya, ke heeh, orang tua dulu, kita ke orang tua, ke anak juga sama kan kita udah mulain gitu. Kalau saya di kelas gitu maksudnya, apa sih, bosen nih, jadi saya juga iniin, "Besok kita ngapain ya?" Segitu ke anak-anak gitu. "Besok kita ngapain?" "Ibu main dulu," gitu kan, "main ini." Nah, emang saya perbandingkan kalau kita sejak ngasih soal nih ya, ngasih pagi-pagi nih udah kasih soal gitu ya, kita kerja kayak ini soal. Mereka itu mengerjakan soal itu 5 soal pun lama sekali Bu Rika, itu yang saya rasakan. mmm, 5 soal, saya kasih nih 5 soal tanpa permainan dulu. 5 soal itu sampai bener dari jam 7 sampai setengah 8 dari setengah 8 sampai istirahat. Itu kita tanya, "Udah kelar belum?" "Belum, Bu." Tapi kalau mereka, "Bu, kita main dulu." Saya kayak kadang-kadang lempar botol, lempar bola gitu kan, lempar bola, nih dia, dapet nih bolanya masuk ke keranjang, ambil soal, itu cepet, Bu. 10 soal juga, "Bu, udah selesai Mu, harus dapat berapa nih saya kalau dapat poinnya biar dapat berapa nih saya?" Misalkan baru 2 aja, nggak apa 2 gitu. Dia tertantang seperti itu. Jadi kebanyakan tuh saya, di kelas itu ngelakuin permainan dulu. Kalau sejak saya itu, saya rasakan, "Kerjakan nih halaman ini ya," kita lagi kerjaan nih, ada kerjaan. "Udah selesai?" "Belum Bu." 5 soal, tapi begitu saya ngasih 20 soal pun yang berbeda gitu, soal berbeda, dia cepet mereka. "Ambil soal yang kamu anggap pilih soalnya," saya seperti itu. mmm. Termasuk Berarti, yang mandiri. i iya berarti yang seperti bilang ya Bu ya, Dari kalau pihak kan Ibu berarti kan masanya wiraga ya? Iya, Wiraga ada sedikit wirama lah gitu ya. mhm. Kalau di SMP kan mungkin udah banyak kadang nih kalau di SMP nih, untuk permainan-permainan seperti itu kadang Halo, anak-anak bocah, assalamualaikum "Ih apa ibu-ibu. sih?" Gitu. Waalaikumsalam Bapak. "Waalaikumsalam Kak." Maaf baru Udah kenyang bergabung Pak? lagi. "Udah kenyang Iya, Pak, udah kenyang. tadi Tadi lagi makan diajak atau gimana?" ngobrol sama Bapak Oh, Kepala. Iya. Iya, gitu Bu Bapak masih di Rika. sekolah? Iya iya iya. Masih di sekolah saya nih Bu nih, saya hilangin background virtualnya nih. Mantep dah. Iya. Mhm, Mana ya ini Padahal lagi gitu. liburan background ya Pak? libur. Oh, nggak Katanya ada libur, Bu. guru mah. Guru mah libur, katanya. Kata. Mhm.
Gitu Bu Rika, kira-kira mana nih? Bukan ini makanya kita ya, tapi saya yang lebih yang muncul dalam diri saya itu begitu saya. Maksudnya saya refleksi, saya kerjakan, kolaboratif dengan teman-teman, namanya masukan. Kadang-kadang kita di kelas gitu kan ke guru, teman-teman, ini masalahnya begini-begini bagaimana gitu kan. Jadi saya di komunitas belajar sekolah. Jadi tiap Jumat itu kita ada sharing, bisa masukan gitu. Maksudnya ada masalah apa di kelas? Kalau di sekolah Bu Jamina gimana, Bu? Iya, Bu Jina gimana? Sekolah Menggerak juga kan ya? Bu Jina dia baru pindah. Karena saya baru pindah nih, baru lulus P3K kemarin. Jadi saya sekarang di SD. Kemarin SMP ya, Bu? Iya, tadinya SMP. Kalau kayak saya itu kalau kolaborasi itu yaitu melalui Kombel tuh, komunitas belajar. Di mana kalau satu anak itu misalnya nih kita lakukan sekali seminggu. Anak A, anak B ada yang misalkan misalkan Andi minggu ini kayaknya ini deh belajarnya seperti ini, jadi kita di situ memecahkan masalah yang dihadapi anak gitu. Enggak kok, pelajaran saya seperti ini. Kok bisa ibu si A itu bisa memberi semangat kepada si Andi tadi. Nah, jadi dari teman itu kita aplikasikan lagi ke kita gitu. Jadi itulah kalau Kombel yang kami lakukan di sekolah. Jadi kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu kita berfokus kepada modul ajar sih. Modul ajar itu pendahuluan kepada assessment-nya gitu. Begitu, Bu. Kalau P5 juga iya sih, P5 juga kita lakukan. Nah, itu kalau Kombel yang saya lakukan dan ya pembelajaran berdiferensiasi lah, begitu. Pak Bayu Pak Bayu makan. Ayo Pak Bayu masukannya apa? Pak Bayu apa ini nih? Jadi kan Pak Bayu refleksi mandiri berpihak kepada muridnya. Kalau contohnya apa Pak Bayu? Pak Bayu kan SMA ya? Pak Bayu kan guru SMA ya? Berarti di sini kan ada guru SD, satu guru SMP, satu guru SMA. Kayaknya lebih banyak guru SD ya. Berarti kita kok konsentrasi kegiatan SD aja kali ya Pak? Iya betul Bu, betul. Ya. Terus betul-betul. Oh iya, sedikit saya tambah ya Bu ya. Kalau saya utamakan itu pembelajaran yang berpihak ke peserta didik, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Sebenarnya sih belum bisa saya bikin maksimal karena saya pengelompokan belajar itu melalui diagnostik awal. Saya tes awal. Paling sering saya tes awal. Di tes awal itu adalah dari materi sebelumnya, jalan dan materi akan datang. Sebenarnya bukan hanya itu Bu, sebenarnya itu kita harus di dalam tes awal itu kita harus tanya bakat dan minat cara belajar anak itu yang bagaimana ya, atau bagaimana keadaan keluarganya, maksudnya apakah dia memiliki keluarga yang lengkap, apakah dia mempunyai pekerjaan, disuruh ada pekerjaan oleh orang tua, begitu. Cuman saya jarang melakukan itu, yang paling sering saya lakukan yaitu dari segi ilmunya atau materi pelajarannya gitu. Sebenarnya bagus juga sih Bu, supaya kita bisa mengelompokkan seperti yang pernah saya lakukan sih. Kalau pembelajaran dari 1 TP nih, kita sampaikan 1 TP kepada anak. 1 TP kita buat kelompok nih, setelah kita menjelaskan sedikit di awal pendahuluannya, kita buat nih belajar kelompok nih. Belajar kelompok 1, 2, 3. Nah, melalui diagnosis tadi, bagaimana nanti anak-anak ini ketika mempresentasikan. Laporannya. Ada anak didik mempresentasikannya dengan, ya mereka membuat PPT-nya Bu. PPT, mereka menjelaskan. Nah, ada anak melakukan sebagai berperan, memperagakan peran. Gitu. Ini nih, begini Pak yang tampil juga. Membuat menjadi seperti lagu. Pak Bayu, maaf, speakernya dimatiin. Ya, jadi kira-kira bagaimana ini Bu Bu Rika? Kalau saya terus terang nih, saya kan
produknya KTSP terakhir, karena saya dari Terakhir. iya dari dulu sampai yang terakhir tuh saya selalu ditaruh di kelas 9. Kebetulan sekolah saya tuh baru Pak Bayu, baru 2 maaf tahun. Pak Bayu. Enggak kedengeran. Baru 2 tahun ini ikutan mengikuti kurikulumnya Merdeka Belajar. Makanya saya tuh tahun terakhir, makanya saya tuh sebenarnya KTSP banget. Dan saya itu lagi nyari-nyari ini sebenarnya seperti apa. Terus kan kalau kata pengawas kan pernah bilang, "Ibu meskipun Ibu ngajarnya KTSP, tapi udah rasa-rasa Merdeka Belajar." Seperti yang saya pernah coba seperti Bu Jemina ya. Karena saya kan dulu ngajar saya kelas 9, ini terakhir saya KTSP dan sekarang saya disuruh ngajar kelas 7 nih. Dan itu terus terang yang Bu Jemina bilang berdiferensiasi udah pernah saya cobakan di kelas saya, meskipun saya waktu itu masih pakai KTSP. Tapi tetap saja anak-anak mungkin belum terbiasa, mereka jadi kayak kebingungan sendiri, mereka masih terbiasa dipandu oleh satu tugas yang sama gitu. Paling maaf ya, sebenarnya kan kayak saya diferensi itu gimana sih? Sebenarnya kan nggak harus satu hari itu ini, karena kebanyakan kalau SMP itu kan bidang studi ya Bu ya. Jadi kan dia pakai jam pelajaran ya. Itu saya dari mengambil dari teman-teman yang kita sharing dari sama-sama sekolah penggerak deh. SD swasta kan, berarti kan jam pelajaran. Jadi dia baru nyoba yang ini udah habis jamnya gitu. Sebenarnya gini Bu, sistem itu diferensi itu tuh satu ini kita ada anak nih kalau saya di SD gitu. Ibu aku mah maunya lisan aja Bu gitu kan ya. Aku maunya cerita aja jawab soal ini gitu. Terus Ibu aku mah maunya gambar aja gitu kan. Seperti itu Bu. Bukan gitu. Ibu gini, aku maunya gambar aja Bu jawabnya ini gitu. Karena dia emang mungkin bakatnya gambar seperti itu. Terus Ibu aku mau nyanyi aja silakan. Tapi tetap dengan soal yang sama Bu, betul. Dengan soal sama gitu. Mungkin gini kalau sekarang kita kata guru, kalau dulu kan kita kasih materi, dulu kan anak kita kasih materi dulu nih kita jelasin gini. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan kita sebagai fasilitator, cuma nih sama-sama. Saya lihat buku-buku seperti itu Bu. Jadi banyak anak yang praktek, banyak anak yang harus mencari dulu gitu. Nanti di ininya baru kita kasih pencerahan. Oh ini maksudnya seperti ini materinya seperti ini gitu. Benar Bu kata pengawas, walaupun kita KTSP, cobalah pakai kurikulum Merdeka karena saya seperti itu nerapin di sekolah. Walaupun masih KTSP, tetap kita nerapin. Tapi alhamdulillah berhasil Bu, gitu. Begitu. Kalau Bu Rika, jadinya kan ya kemarin yang Ibu terapin aja nggak apa-apa Ibu yang iniin kita. Sudah, alhamdulillah sudah saya terapkan Bu. Bener sama kayak Bu Nesi bilang. Saya menerapkannya, ya udah kamu maunya model kayak gimana mengumpulkan tugasnya. Kalau mau pakai main mapping boleh, saya bilang kalau itu boleh gitu. Akhirnya karena mereka belum terbiasa, tapi ada sih beberapa siswa yang sudah melakukan. Jadi ya saya baru sekedar itu sih yang jadi KTSP rasa-rasa kurikulum Merdeka. Karena begini, emang itu tantangan ya. Tantangan kayak sih begitu. Kadang anak juga kan masih mindsetnya kalau belajar itu nulis membaca, begitu kan Bu? Mindset seperti itu anak. Saya kalau belajar itu membaca sama menulis dan menjawab soal gitu. Mereka mindset itu yang agak sulit untuk dihilangkan Bu dalam diri anak gitu. Saya ngerasain kemarin selesai ulangan nih, kalau Ibu lihat perhatiin, habis selesai ulangan itu pasti anak-anak jarang yang masuk, iya enggak? Rasain nggak? Begitu selesai ulangan anak-anak ujian sekolah gitu. Habis ujian sekolah kan, habis ujian sekolah anak-anak jarang masuk kan? Jarang masuk kan? Rasain nggak Bu Rika? Iya sih. Karena mungkin kalau sudah ulangan kayak gitu kan nggak belajar. Iya. Ya, gitu kan. Itu mindset itu yang belum bisa kita hilangkan Bu. Gitu, mindset gitu. Jangan semua rekan guru tuh butuh anaknya sampai ada yang baru masuk cuma 3 orang. Karena mindsetnya begitu ke orang tuh juga
udah ujian, udah ulangan, nggak Iya. belajar, ngapain sekolah, ya Sistem. kan? Ya nggak? Tapi ada juga kendala Bu, misalkan nih kan ketika sumatifnya, ketika sumatif kan, Iya. ketika formatif kita tanya nih Suara, anak nggak suaranya mau belum. menulis jawabannya secara tertulis, mau dia secara lisan. Tapi di Iya. sumatif anak Iya. harus mengerjakan tulis. Nah, itu yang jadi masalah. Nah itu katanya Iya. masih ada masalah kita yang belum sampai ini, tuh kan? Tetap aja gitu. Sebenarnya dibilang kita Iya. udah merdeka, tapi masih Ketika udah formatif kan kita untuk mengetahui kemampuan sampai di mana kita materi. Nah, ketika itu mereka ini lisan nih, mereka bernyanyi nih. Iya, potensinya ya. Sumatif itu pasti kita membuat secara tulis semua itu maksudnya sebenarnya. Ini anak-anak kan gitu masih ada kendala-kendala. Betul, maka tantangan kendala kita sebenarnya masih banyak, Bu. Karena di formatif anak-anak bisa mencapai KKTP-nya tuh. Padahal di sumatif ya karena mereka tidak menjawab pertanyaan itu tidak sesuai dengan karakter mereka, ya mereka dibawa KKTP-nya. Padahal di raport tidak masuk formatif, yang masuk sumatif doang. Betul. Ayo sekarang jadi gimana? Jadi gimana nih Ibu-Ibu? Ya, kita gimana nih Pak Bayu nih? Kita bikin video, bikin kayak video. Bikin video aja. Nah, Pak Bayu saya mau bikin nih. Boleh, Bunesi nggak apa-apa. Terus iya, kalau seandainya ini aja Bu ya. Iya, saya sudah lihat nih videonya nih. Misalkan peran dan nilai. Peran dan nilai itu yang pertama berpihak kepada peserta didik. Betul. Nomor 1, yang apa yang dilakukan Bu Nesi? Iya. Nah, Pak Bayu, apa yang dilakukan Bu Nesi? Nanti saya kirim ke Pak Bayu foto-fotonya. Iya betul begitu. Ya. Jadi maksudnya, jadi maksudnya tadi sekumpulan dari nilai dan peran yang Bapak Kegiatan. Ibu punya, misalkan nih slide 1, Bu Jemina, nilai dan perannya apa aja. Iya, betul. Nah, di saat slide 1 itu nanti dulu saya Pak Bayu. Iya, boleh. Pak Bayu dulu, laki-laki dulu ya. Laki-laki dulu ya, laki-laki dulu. Iya, misalkan saya nih. Nah, itu pas di slide 1 mungkinlah taruhlah kita masing-masing 2 slide. Iya. Jadi kan karena kita berempat ada 8 slide. Slide pembuka 9 sama slide penutup, jadi total 10 slide. Taruhlah untuk materi. Belum juga Pak Bayu. Ya? Belum tentu juga. Ada tambahan lagi. Jadi gini, jadi kan tambahan lagi. Iya, jadi kan misalkan pembuka, terus 22, berarti ada 9. Terus abis 22, yang maksud 9 sama pembuka. Lalu kita pembagian tugas. Lalu kita merancang satu kegiatan. Kegiatan yang nanti kan ikut yang tadi kegiatannya di tingkat SD aja ya, samain ya karena enggak masing-masing. Oh enggak, tadi Pak Bayu apa? Bukan maksudnya bukan begini, maksudnya gini. Yang apa Bu Rika? Kalau yang saya lihat ya Bu ya. Misalkan Pak Bayu ini maju duluan, masuk nih di slide Pak Bayu. Terus Pak Bayu nilai Pak Bayu yang kuat sama Pak Bayu apa? Terus peran Pak Bayu sebagai guru penggerak apa? Kegiatan Pak Bayu apa tuh? Berarti 3 slide ya. Langsung aja 1 orang 3 slide. Iya. Ya, misalkan Bu Nesi itu saya untuk Jemina. Iya, udah sama aja deh. Iya, terus terakhirnya akhirnya kan abis itu dari segi nilai kita mengambil satu kegiatan dari yang semuanya kita ngambil satu kegiatan. Nah sekarang kita berembuk nih satu kegiatan apa yang mau kita tampilkan. Iya, dan kegiatan itu ada rancangannya, terus pokoknya yang kayak kita membuat kegiatan yang pertama apa perencanaan, bikin apa itu semua kita semua utarakan di situ di rencana kegiatan. Kalau yang saya pernah baca itu ya gitu. Iya, gitu kan ya Bu ya, gitu kan Bu ya, Bu Nesi. Iya gitu. Iya. Terus terus rancangan apa nih kira-kira apa nih? Itu dia rancangan apa yang kira-kira Pak Bayu, Bu Jemina, Bu Nesi? Apa berpihak kepada peserta didik, apa kolaboratif, apa reflektif, atau kebanyakan sih berpihak kepada peserta didik ya kita rancangannya ya.
Kalau misalkan dari 4 ada berpihak kepada peserta didik, berarti pusat sama peserta didik aja kan? Iya. Ya berarti peserta didiknya mau diapain nih? Campurin. Enaknya Apa diapain? Bayu? Enak Apa diapain? pembelajarannya kita tingkatin? Apa kepemimpinan apa sih lain di luar keterampilannya dah lain di luar dari kognitifnya kayak keterampilan hidupnya kita Mungkin saya dirinya kali ya kita tampilin itu. Karena kalau yang saya rasanya di SD ya Pak, itu untuk dia maju ke depan untuk berbicara ke depan itu dia agak sulit. Sama. Iya itu sebenarnya Sama Budi, sama itu di mungkin mana-mana sama. kepercayaan dirinya dia ya. Iya betul. Percaya diri dia untuk tampil di depan umum. Mungkin itu yang kita berarti satu nih berpihak pada murid ya. Iya. Berpihak pada murid. Berarti berpihak pada muridnya lebih ke arah ke perannya itu percaya diri. Mandiri. Mewujudkan kepemimpinan murid ya. Oh, pemimpin ya. Oh iya, betul. Iya. Dia bisa ini ya. Betul. Kepemimpinan murid. Kalau kayak gitu apa sih kayak ketua OSIS kali gitu-gitu ya kali ya. Kalau misalkan di SD itu apa ya? Kalau SD bisa kegiatan kepramukaan juga bisa. Kepramukaan bisa. Iya. Pemimpin ya, pemimpin. Tapi kalau kepramukaan gimana? Apanya Bu? Yang mau kita bikin kegiatannya? Berkemah gitu Bu. Kan biasanya ada pembagian kelompok kecil gitu kan? Iya, kelompok kecil, kelompok besar. Prasangga gitu kan ya. Iya, kalau di kalau kepemimpinan itu kan berarti pemimpinan ya. Dia kalau presentasi aja kan bisa enggak di depan umum, berbicara depan umum. Nah, ya mungkin lebih ke arah presentasi ke depan umum ya. Iya betul. Presentasi. Jadi di dalam kelas, minimal kan di dalam kelas atau mungkin di ruang lingkup sekolah. Iya, bukan pentas seni, Bu. Maksudnya gini, kalau literasi itu kan suka dia menceritakan kembali ya itu ngerasain, Bu. Menceritakan kembali apa yang dia baca aja dengan menggunakan kata-kata dia sendiri. Iya, gitu. betul. Gimana? Apa begini bikin kegiatan apa tuh boleh lomba pidato? Bisa. Bener ya kali ya? Bisa, iya lomba pidato. Betul. Lomba pidato. Bisa itu Bu kalau mungkin SMP mah. Tapi lomba kalau SD susah ya? Kalau SD itu sama cumain aja sih Bu presentasi kalau habis kelompok nih ya presentasi aja itu agak sulit ke depan kelas itu main dorong-dorongan gitu sebenarnya. Sama sebenarnya kan gitu. Gitu makanya saya terus udah gitu kan untuk jadi petugas upacara aja gitu, tugas upacara. Kadang-kadang yang saya rasakan tuh anak tuh beraninya cuma di dalam kelas, begitu di umum nggak bisa Bu. Gitu maksudnya di depan umum itu maksudnya di depan kelas lain. Kan kalau literasi atau lagi upacara itu jadi pemimpin upacara aja kan Bu. Anak harus itu yang kata nggak bisanya itu belum percaya dirinya belum timbul gitu. Kalau misalnya lomba pidato kan hanya satu sisi ya. Maksudnya nggak semua anak suka pidato, nggak semua anak. Kalau misalnya kayak gitu kan ada beberapa anak yang mau pidato dan juga belum tentu semua anak mau. Gimana kalau misalnya kan bukan pidato, tapi lomba unjuk bakat. Nah itu bakat boleh ya Pak Bayu ya? Pak Bayu gimana? Iya bisa. Iya bisa Bu. Saya harus lihat nih gimana contoh-contohnya nih. Kalau presentasi kan berarti kalau maaf ya kalau literasi dia menceritakan kembali, mendongeng kan? Kalau literasi atau mendongeng kan dia maju ke depan kan bercerita kembali kan? Terus kalau dia emang bakatnya nyanyi ya Bu. Kalau dia bakatnya puisi gitu kan? Iya. Nah, gimana Bu? Apa Bu Rika, Pak Bayu? Apa tuh? Ya bisa Bu. Pak Bayu. Jadi sesuai bakatnya aja. Iya, sesuai dengan bakatnya.
Jadi Bu Nesi sesuai bakat pernah masing-masing aja kan, ada yang puisi, ada iya gitu. gitu. Bu Nesi, kan ada tuh yang Indonesian Got Talent ya? bisa tuh kita kemas namanya misalnya Children apa-apa Got Talent gitu. Kak, Jadi kita pakai plesetannya aja biar menarik kali. kalau saya yang pernah saya Gimana Pak Bayu? kalau itu kan untuk mandiran anak untuk berbicara di depan ya. Saya di kelas biasanya kayak cicat. Jadinya cicat itu biasanya kan kita kocok main dulu nih, main dulu tadi kayak main dulu lempar botol, ngambil. Nah, di situ dia berbicara tentang diambil kartu, saya ngambil kartu nih. Biar dia mau bercerita tentang dirinya. Misalkan saya nanti kamu kalau punya duit 100.000 itu untuk apa gitu, atau enggak kamu misalkan jadi miliarder mau diapain tuh uangnya gitu. Jadi cuman buat dia belajar ngomong aja sih sebenarnya, biar dia berani gitu. Saya di kelas melakukan itu. Nyanyi gitu. Iya, salah satunya saya lihat nih di Google ya, yang untuk membuat anak lebih percaya diri, yaitu melalui ice breaking. Iya tuh ice breaking. Ice breaking sama sih seperti Bu Nesi tadi, cuman Bu Nesi langsung lebih spesifiknya kan. Di ice breaking-nya gimana supaya anak itu melalui ice breaking itu anak-anak lebih percaya diri. Mungkin permainan kan anak-anak dengan spontan bisa wah atau gimana gitu bercerita seru ya gitu. Ayo Bu Rika, apa nih masukannya kira-kira? Di awal tadi kalau ice breaking-nya kan kita memacu kita lebih berani loh daripada kita diam ya kan? Ya betul Ayo Bu Rika gimana? Jadi apa nih? Ya betul tadi potensi ya Pak Bayu ya. Jadi potensinya tapi kita gali yang ininya potensi dia. Kalau dia nyanyi ya nyanyi, kalau gambar ya gambar. Jadi menceritakan gambar kan bisa gitu. Bu Rika. Jadi gini ya Bu ya. Halo Bu. Jadi kan urutan slide-nya nanti ditampilin kita tuh adalah nilai-nilai dari guru penggerak satu ya kan, yaitu berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Begitu kan ya Bu ya kurang lebih ya. Nah berikutnya ada peran guru penggerak. Apa aja itu yang bisa menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kemudian nilai dan peran yang menonjol pada setiap anggota kelompok. Nah, ini kan tadi yang kita bahas ya. Ya, misalkan saya Bayu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif. Perannya apa? Menjadi pemimpin pembelajaran dan sebagainya macamnya. Terus Bu Rika nilainya apa aja, Bu Nesi, Bu Jemina gitu kan ya Bu ya. Nah baru kita lanjutin dengan rencana kegiatannya. Jadi kita bersepakat satu kegiatan. Dari semua nilai dan peran itu yang menonjol pada setiap anggota kelompok itu apa. Nah, nanti kita buat sebuah rencana kegiatan yang kegiatannya itu sebenarnya bisa kita terapin juga di kelas gitu kan. Dan itu kegiatannya nggak harus berupa misalkan kegiatan fisik offline, tapi mungkin bisa juga penerapan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran, misalkan mengeksplorasi Google Classroom atau mengeksplorasi Quizzes atau mengeksplorasi aplikasi-aplikasi yang lainnya, terserah ibu-ibu semua tuh. Misalkan kayak di tingkat SD kan kalau aplikasi yang menarik itu kan kayak Kahoot ya. Biasanya ada gambar-gambarnya kan. Wordwall. Wordwall terus atau Quizzes. Itu kan sebenarnya punya nilai juga ya dari grafis-grafis yang ditampilkan ketika jawab benar, muncul tuh grafis emot-emot yang ceria itu kan bisa ada nilai di situ, ada nilai mandiri dan inovatifnya. Perannya apa? Perannya bisa menjadi pemimpin pembelajaran, perannya bisa memotivasi murid, menghidupkan suasana sih itu misalkan contoh untuk
rencananya yang sifatnya aplikasi ya, rencana kegiatan. Kalau tadi kan Ibu Iya, aplikasi. Sama saya juga ya, seperti kalau Bayu. Ibu-ibu kan tadi juga membahas tentang rencana kegiatan yang sifatnya offline atau kegiatan motorik ya, kayak Motorik ya. bermain gitu kan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya motorik. Nah, itu kita sepakatin tuh. Intinya kalau yang di atasnya tadi kan kita udah oke lah slide-nya ya. Tinggal Untuk yang diri kita sendiri. sepakatin dengan kegiatan ini. Iya. Insya Allah sih besok pagi dah saya sampaikan hasil dari infografisnya atau PowerPoint-nya ya. Berarti Pak Bayu, berarti kita masukin dulu dong yang tulisan kita, Iya, kirim ke Pak Bayu ya. Pak Bayu, masuk tulisan kita nih, kita misalkan ini apa sih sudah ini, nanti Pak Bayu tinggal edit gitu. Saya share dulu aja Google Slide ya. Nanti dimasukin dulu aja mentahnya di situ, ntar baru saya rapiin gimana. Oh iya, nggak apa-apa, boleh. Bisa. Nanti tinggal dikirim dikasih tahu linknya aja ya. Maksudnya nanti tinggal nanti betul. Ini saya kirim Google Slide, link Google Slide-nya di chat room nanti malam. Tapi kalau misalnya apa Bu? Jangan tiba-tiba ya Bu, jangan tiba-tiba ya. Kalau tiba-tiba kayak siapa lagi tuh Google Slide, ini udah nulis, timpa lagi. Kalau gini aja Pak, boleh nggak? Kalau saya sih, ya Bu, Jamil. Kasih usul nih Pak, kan dari ini kan waktunya kan nggak lama lagi nih, ya kan? Iya nih, 10 menit lagi nih. Ya, kita kan udah tahu nih kalau nanti fasilitator tanya apa yang kita secara lisan sudah. Iya, betul. Cuman nanti kita buat dulu Pak nih grup kita sementara di WA. Jadi nanti masing-masing kita guru kirim di WA aja, grup sementara aja Pak. Nanti kalau sudah selesai nih kita bubar lagi. Gimana? Kebetulan sih Mina, ini kebetulan ya sama ya. Satu kelas kita kan ya, satu kelas Pak Juri. Iya. Nggak apa-apa kali kita kan ada aja tuh. Kita kirim nggak apa-apa. Yang lain nggak apa-apa. Oh iya. Gitu nggak apa-apa. Perhatikan rubrik juga Pak Bayu, rubrik itu tadi yang saya bilang dari konten, dari warna, dari bahasanya. Iya, nanti. Iya. Bahasanya. Tampilan bahasa. Presentasi Rukol 2 apa tuh maksudnya? Itu yang saya percayalah sama Pak Bayu, kreatif dia tuh. Oh iya. Yang mana tuh? Pak Bayu mah mantul. Bahasa kita juga yang rancu nanti bisa dirubah sama Pak Bayu menjadi bahasa yang efektif. Iya, ntar saya coba. Iya, kayaknya gini apa? Tampilannya juga bagus ya. Aku udah pokoknya sama Pak Bayu mah. Bisa aja Ibu. Tuh Bu, coba di kotek-kotek, kayak ayam dong. Kotek. Itu linknya saya sudah share tuh Bu di chat. Coba. Ada nggak? Ini di Google, boleh, Google Drive ini. Google Slide. Iya, Google Slide diklik aja. Kan nanti tinggal saya rapihin apanya. Ya. Bener nggak? Tinggal dirapi-rapiin aja nanti. Oke. Baru namanya rencana ya Pak? Iya, rencana. Tapi Bapak saya hanya lihat. Iya, saya hanya lihat. Saya mau ngetik. Oh gitu. Iya, bisa nggak? Iya. Oh, bentar. Iya, kita nggak bisa nyuci online nih. Kasih akses dulu. Nah, udah bisa sekarang coba. Ya. Ini ketimpa nggak Pak? Kita sampai jam 5 ya? Enggak, coba ini misalkan Bu Jemina dulu. Oh iya. Bu Nesi dulu slide 1 coba. Bu Nesi slide 1, slide 2. Iya. Ini ya. Bentar ya. Di sini ya. Saya kan kurang paham kalau ini Pak. Yang bikinin slide, slide Bapak apa? Kita bisa nambahin slide-nya ya Pak? Bisa. Apa Bapak yang nambahin? Nggak apa-apa, fleksibel aja. Ini apa ya? Aku kurang paham tahu Pak kalau gini-ginian. Pak ini gimana nambahin slide-nya? Kok saya hanya lihat Pak? Yang terbaru Bu Rika. Di refresh dulu Bu Rika. Terbaru? Di refresh dulu. Udah bisa nih?
Gitu, Pak. Pak Bayu yang pertama deh, aku nggak ngerti. Coba, aku nggak Ya, paham. oke. Ntar tinggal saya copy ya. Ntar tinggal saya copy ya. Oke? Ya, saya dulu nih, Bu. Pak Bayu kalau nambahin slide gimana sih? Ntar saya tambahin aja, Bu. Iya, aku masih nggak paham, Bu. Nambahin. Nah, terus ngetik apa tuh pertama? Bentar ya, saya rapiin. Oh, enter ya. Nah, itu udah bisa tuh, Bu. Siapa tuh? Slide 4. Nah, bisa Pak Ayo. Nggak kelihatan namanya di sini. Bingung. Anonymous. Ini saya kasih ini dulu ya, Bu ya. Slide pembuka ya. Iya, slide pembuka mengenai nilai-nilai guru penggerak. Bentar, di atas. Tadi maaf Bapak Ibu semua ya, saya lagi ini PPDB jadi ada dari Capsec. Oke, sejarah. Mana Pak Bayu? Bapak ini ya, Pak Bayu kan ini. Nah, itu saya. Yang kedua itu. Udah muncul kan? Nah, yang pertama Bu Jemina, kedua Pak Bayu, ketiga ya. Saya di bawah. Pertama siapa? Ini biar kasih aja. Hasil diskusi kan? Hasil diskusi takutnya nanti walaupun presentasi kita ada ditanya juga nanti dari Ibu fasilitator ada yang kita sampaikan. Hasil diskusinya minimal gitu ya, Bibi ya. Jadi saya di slide berapa nih, Pak? Ya maksudnya gitu, maksudnya tabrakan. Atau nanti saya kasih nomor 1 ini siapa nomor 1, Bapak? Ini nomor 1 judul. Nomor 1 nomor 2 yang kata-kata gitu-gitu nomor 2 nilai gitu-gitu. Yang ketiga baru Pak Bayu ya? Pak Bayu, Pak Bayu. 2 Bu Jemina ya. Siapa ini? Belum ada namanya. Lah bukan yang udah saya kasih nama ngoceh dulu. Bu Jemina saya kasih nama. Terus Bu Rika. Oke. Nanti tinggal dilengkapi namanya sendiri ya, Bu ya. Itu udah saya ketik. Bu Jemina slide 4 ya, Pak? Di slide-nya. Iya, Bu ya. Terus Bu Nesi, Bu Nesi. Nanti nama ya, tapi nanti kalau terakhir Ibu ya? Tapi kalau mau berpindah Nomor 6 apa-apa, ntar tinggal digeser-geser aja ya. Enggak apa-apa, aku terakhir aja. Jangan rebutan. Ini berarti kita ketik yang mau kita tampilkan ya? Sikapnya ya? Gitu. Iya, dari nilai dan peran yang Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu. Berarti di sini juga bisa masukin foto ya? Berarti nggak usah kirim foto ke WA kan? Langsung aja, ntar kita pakai slide ini aja ya buat ngupdate tampilannya. Nanti baru saya rapi-rapihin ya. Pak Bayu ini kan di chat. Apa rapiinnya di Pak Bayu ya? Ini kan di chat room ya. Emang dia bisa kita di ini? Bisa. Nanti pindah lagi ke itu. Bagaimana? Di copy ini. Nanti Pak Bayu kirim ulang lagi ya linknya ya di WA. Iya. Linknya gitu biar kita rapihin gitu. Nanti slide-nya ini saya share di Google Drive yang Pak Juri ya. Di dalam foldernya saya masukin satu-satu ke folder ibu-ibu semua. Yang mana? Tapi kursinya link aja Pak. Bapak saya kan belajar pelan-pelan Pak. Jangan terburu-buru belajar ini aja sebelum. Pelan-pelan, kirain mau cepet. Apalagi saya ngomong kayak gini Pak Bayu. Iya saya pelan-pelan ya. Apa? Bu Rika, maaf Pak Bayu orang SMA ini bener dah. Cara ngajarnya udah gitu lagi mau sepintas gitu ya mau ngerjain ada bayi dulu, beresin bayinya dulu, bok dulu, tidur dulu baru ngerjain lagi. Tapi kan Pak satu. Ini Pak Bayu ngirimnya di grup WA aja ya. Jangan mau di grup WA apa di Japri? Japri boleh.
Di Japri boleh. Japri silakan Japri. Soalnya kalau Iya, belum Japri. banter di grup WA kelihatan Iya. jelek. Ya kan tuh kalau udah Iya bagus. sih. Oke. Ya Japri. Ntar malah jadi Cuma 3 kelihatan orang kan dapurnya. Japrinya ya, nggak banyak kan Bu Rika ya. Udah Japri aja. Iya, benar Pak Bayu. Iya cuma 4 orang ntar saya Iya, japriin. masalahnya Ya Bu ya. Pak Bayu, masalahnya kita Iya, yang iya. kirim bukan tuh WA doang gitu bukan. Pak Bayu, jangan suruh saya nyari-nyari Pak Bayu ya. Nah, Suruh cari yang simpel. Iya Bu. Iya. Semangat banget nih ibu-ibu nih udah sore. Iya Pak Bayu, saya emak dengan bayi yang masih kecil. Pusing. saya izin sebentar ya, mau angkat nasi dulu. Saya Bunda sih kenapa? ngingetin Bunda sih kenapa Bunda sih lagi? mau ngapain? ngingetin nasi dulu. Iya. Iya. Ya, Bentar, bentar jadi istri jalan. tugas negara. Siap Jangan tugas ngomong doang. negara. Pak Bayu, Ya Bu. Pak Bayu kalau misalnya kan Pak Bayu ngasih saya slide-nya cuma 1. Terus saya kirim Boleh ditambahin. tambahin pas Gitu kan di kelas saya langsung enter ya. Nanti yang 6 turun ke bawah kan. Mana Bu Rika? Misalkan saya kan slide 5 nih. Hmm. Misalkan saya Ya, saya tambahin aja ya. Soalnya kan Bu Rika pakai handphone ya. enggak pakai laptop sih. Oh, kalau pakai laptop, Bu Rika klik kanan. Coba klik kanan. Klik kanan di slide-nya ya, slide Nah, nomor 5. ya, di slide 5-nya klik kanan, terus new slide. Coba saya lihat dari Tapi sini. saya tadi enter doang bisa. Bisa, tapi kadang terkebingungan. New slide. Duplikasikan. ya. New slide yang tanda plus. Coba Iya, tambahin. bisa Pak, bisa. Nah, Bu Jemina udah bisa. Sip. Bu Rika udah Ini bisa? saya kan udah. Iya, oke, udah bisa juga. Oke, ya. Nanti Bu Rika, Bu Jemina bisa taruh gambar atau apa yang berkaitan dengan penguatan nilai dan peran. Ya. Ini saya lagi ngotak-ngatik yang pembukanya dulu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya udah pernah pakai ini Bu untuk kolaborasi desain? Udah waktu pas di SMP 31. Di desain bikin PPT. Udah waktu di SMP 31. Jadi nggak terlalu kikuk ya. Pak. Insyaallah ya. Ini pada di rumah, Bu. Tapi Pak, saya emak lupa lagi. Ya nggak apa-apa, ntar kita saling bantu aja. Tenang aja. Iya. Pokoknya ibu-ibu bisa tetap masak nasi sama sayur asem di rumah. Ya. Ya. Bapak Ibu mohon diperhatikan tujuan pembelajarannya ya, kata Bu Fasilitator, Pak. Tujuan pembelajaran tadi apa tadi? Tujuan pembelajarannya merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Nah, itu tujuannya itu. Ruang kolaborasi. Merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. CGP merancang kegiatan yang memanfaatkan kegiatan yang para pihak secara kolaboratif. Jadi Pak Bayu, punten, yang mau kita lakuin kegiatannya itu kegiatan permainan yang tadi aplikasi, apa kegiatan offline? Yang kemana Pak? Nah, terserah ibu-ibu. Nggak apa-apa, terserah ibu-ibu. Kalau mau yang sifatnya penerapan aplikasi, nanti saya bisa bantu. Tapi kalau yang sifatnya motorik kan pasti ibu di guru SD jauh lebih ceria dan lekan. Terus saya menghayati ya, tinggal tambah-tambahin. Misalkan gini, ice breaking. Apa sih ice breaking itu?
apa sih manfaat ice breaking? Nanti sambil saya tampilin tuh contoh-contoh ice breaking gitu kan ya. Gitu atau apa misalkan. Kayaknya kalau di SD Pak Bayu lebih ke motorik ya. Soalnya kan kalau Iya, kita pakai aplikasi mau nggak mau kan kita harus bawa handphone tuh anak-anak ya, bawa handphone sama ini gitu. iya, Makanya kita gitu. fasilitas gitu. Betul. Lebih fasilitasnya nggak kurang mendukung maksudnya, walaupun ada tapi kurang mendukung. Iya. Saya ngerasakan gitu. Jadi mungkin Apa? Kalau itu ice breaking kalau aja. untuk Apa Pak Ibu kalau Rika? untuk anak SMA mungkin ya atau Iya. SMP ada anak saya. Iya. Tapi kalau SD mah nggak semuanya punya kali Pak. Jadi kalau pada saat Bener. Motorik aja. Iya. Nah, nanti kita sampai itu motorik. alasan juga kenapa sih ngambil yang motor. Iya, Nah, gitu. Maksudnya sebenarnya mungkin bisa dua Pak, kita motorik juga bisa. Terus jadi banyak. juga bisa. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kan kalau kita bisa menerapkan Iya. kalau di SMA kita pakai aplikasi gitu kan. Terus ibaratnya Iya. Jadi motorik kalau gitu. kayak gitu inti kegiatan yang mau kita rancang adalah kegiatan pembelajaran yang menarik gitu Pak. Nah, boleh dalam kayak kelas. gitu Bu. Iya, menarik dalam kelas. Boleh Bu, itu aja. Iya, itu aja. Iya, menarik dan menyenangkan dan bermakna Bu, bermakna. Jadi judulnya, ya benar. Nah, Akhirnya ketemu kalau temanya. gitu Pak. Iya, menarik merancang. Kalau Jadi apa Bu tadi? Coba Bu Rika ketikin di slide yang di luar nama kita tadi. Nanti untuk pengembangan slide berikutnya. Jadi rencananya adalah apa tadi? ya Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, dan bermakna. Kegiatan pembelajaran yang Kalau menyenangkan doang belum tentu bermakna Pak. Menyenangkan doang. Oh iya. Atau gimana? Kegiatan pembelajaran. Merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk penguatan perilaku positif peserta didik. Nah, itu kepanjangan nggak Bu Rika? Soalnya Bu takutnya lupa Pak Bayu. Dan bermakna itu semua sudah merangkum, itu bermakna untuk karakter. Sudah merangkum ya. Nah, bisa. Soalnya sebenarnya kata-kata itu sebenarnya dalam modul kan. Tujuan pembelajaran yang bermakna itu seperti itu. Bermakna udah menyenangkan untuk. Ya, diketikin aja langsung Bu, nggak apa-apa. Menarik dan Ayo Bu Rika ngetik. Menarik ikut nggak? Menarik dan menyenangkan. Saya kasih ini ya. Saya kasih slide. Iya, boleh tuh. Rencananya ya, rencana. Slide berapa tuh Pak? Slide 9. Slide 8. 9 ya? Ya 9 dulu. Itu udah nama slide-nya rencana. Ini tadi rencana apa ya? Rencana. Nah, itu judulnya, silakan Bu diketik. Pembelajaran yang menarik ya? Iya. Menarik, menyenangkan dan bermakna. Menyenangkan. Nah, kan udah warnanya kan? Iya, mantap sih. Terus cuma ngeklik doang Bu. Ganti lagi. Pembelajarannya ini warnanya kayak tuh kan. Belajar kejauhan di dalam Canva aja baru belajar Canva saya Pak. Sama Bu, saya juga baru belajar nih. Ini baru diajarin kemarin sama operator tapi udah lupa karena nggak pernah dikerjain, nggak pernah diamalin, lupa jadinya. Bagaimana kalau dibuat rencana kegiatan? Boleh tuh, SD, SMP, SMA ya? Sambil ini nggak apa-apa Ibu yang lain sambil ngetik, Bu Jemina, Bu Rika. Nggak apa-apa iya, di slide-nya masing-masing sambil ngetik aja. Biar kita ini kita harusnya udah balik lagi nggak ke apa? Iya, kayaknya mau balik lagi, Pak. Balik lagi jam berapa ya? Jam 5. Udah tuh harusnya udah ya? Iya. Udah balik lagi nih? Iya, 5 menit lagi kan biasanya jam 17.15 kan? Bukannya itu ya? Iya. Nggak tahu jam berapa sih, Pak? Kayaknya Bu Lina lupa kayaknya. Ini saya tambahin ya, rencana kegiatan.
Terus slide berikutnya saya tambahin. Nah, ini latar belakangnya. Ini kan Bu. Nah, ya. Tuh, latar belakangnya apa? Kenapa sih ngambil misalkan nanti kegiatan motorik apa gitu kan? Saya langsung isi aja ya. Oh ya. Tujuan. Tadi maaf ya Bu ya, saya kepotong-potong tadi karena harus koordinasi juga dengan atasan. Berarti di sini Bu Rika kita ngasih foto-foto juga ya Pak Bayu ya? Boleh ya? Kayaknya ya. Foto kegiatan kita ya? Benar. Ya. Masukin gitu. aja, ntar pengaturan yang pasnya saya rapihin lagi ya. Iya. Kayaknya saya mohon izin Pak Bayu, enggak hari ini saya ketik belum ada ide. Saya juga ya Pak. Ya, saya juga Sama Pak Bayu ya. Saya juga ya saya Pak. juga. Ada ide. Saya baca-baca Ide dulu. saya kalau lagi betul. Lihat YouTube. Ide saya kadang kalau lagi bengong. Iya, kalau lagi bengong ada ide. Bengong ada ide ya Pak ya. Kalau udah mepet baru ada ide kayaknya Pak Bayu katanya. Sama, saya juga Pak Bayu kayak gitu kemarin. Kalau udah mepet baru. Iya, Kalau udah mepet ya ini saya begini. Pokoknya Aji mepet. Iya, oke. Ini Bu kita balik lagi jam berapa sih? Jam 7.15. Tadi waktunya tinggal 5 menit lagi tuh. Bapak Ibu waktunya tinggal 5 menit lagi yang di chat. Iya, tadi saya lihat jam 17.15. Iya, udah kita kesepakatan itu aja ya, berarti ya Pak Ya, Bayu yang oke, bikin. Pak Bayu bikin, Terus kita kita tambah-tambahin yang- ide-ide iya. kita masukin Ya. di situ ya Pak. Ini juga Iya. punya nilai Bu nih. Kita bikin model begini namanya kolaborasi. Iya, ini bagian dari kolaborasi ya. penggunaan apa? Teknologi Teknologi abad 21. Kolaborasi. Teknologi abad 21 Abad gitu. 21. Saya gini Pak, kemarin tuh Konteksnya kan adalah kan waktu itu kan sesuai kodrat. saya kelas 5 ya, karena kelas tinggi mah kalau kelas 5 tinggi mah masih bisa anak-anak itu bisa untuk Iya. ke Canva Pak gitu. Saya juga bisa Benar, gitu benar. kan Canva. Kenapa ya? Ternyata itu dia bikin desainnya bagus-bagus. Kasih aja kalah Iya. gitu. Oh iya saya. Iya, Ya Allah, kata emang saya, anak-anak bagus-bagus. saya kaget Saya kan dia tuh kemarin gini. 5 silakan kamu tampilkan 5 foto teman kamu yang kamu akrab lah di kelas gitu. Ternyata desainnya bagus-bagus Pak. Saya nggak nyangka lah, saya bagus kalah gurunya. Sebenarnya Canva itu banyak ini ya Bu ya. Canva itu banyak membantu banget. Iya. Menumbuhkan Iya, gratis Anak yang bantu bantu lagi. menumbuhkan intuisi kreativitas itu sangat berperan tuh. Nah ini Bu saya kasih contoh slide saya nih kayak gini. Iya, Pak. Saya aja diajarin capcut sama anak murid. Iya, CapCut. Iya, capcut ya. Iya. Gimana? Anak sekarang lebih pintar ya Bu Rika ya. Itu aplikasi-aplikasinya. Iya, Makanya itu betul. yang saya buat kemarin Bu, karena anak-anak apalagi SMP kan nggak bisa lepas dari handphone. Bagaimana handphone itu kita bikin menjadi sarana pembelajaran gitu. Iya. Ini waktunya 1 menit lagi ya? Sekarang 5.14 nih. Gimana nih? Pak Bayu. Ini Bu tuh slide saya noh. Slide saya udah jadi. Gimana? Nah, tuh yang di lihat aja di slide saya. Iya, Di coba slide lihat. presentasi. Gitu aja. yang pada Ditanya mau inovatif. Kan Nah, yang fasilitator, kolaboratif siapa ya? yang presentasi, siapa tanya jawab, siapa ini biar bisa kita jawab sementara tuh. Ya. Ya. Presentasi Pak Bayu. Ya. Nggak apa-apa, saya atur presentasi. aja Bu, saya ikut. Ya, Iya, ikut boleh aja. sih. Kita berdua aja ya Bu Nesi ya. Presentasi boleh. Ya boleh, kita berdua aja. Kan kita masing-masing. Tanya jawab yang ini jawab Bu Jemina. Silakan Boleh. kembali ke main room tuh. Ya. Ya, siap. Jadi gimana? Oke, silakan kita keluar Berarti Bapak Ibu. Kita keluar ya. Iya, oke. Keluar ya. Iya. Oke, ketemu lagi ya di tempat satu lagi ya.
Ya. Yuk. Ya. Dadah, Assalamualaikum. Ya. Salam.